Kapal itu tatkala hendak berlabuh, ribuan orang datang menyaksikan. Mereka berkeinginan bagaimana kapal ini berlabuh sampai ke tujuan. Tapi ternyata kapal itu tidak pernah muncul lagi dari dalam lautan. Ya, Anda ingin menggambarkan pernikahan itu awalnya menyenangkan. Hari ini Hanif dan Hanifah Masya Allah disaksikan oleh orang yang begitu banyaknya di tempat yang begitu indahnya dengan pernak-pernik yang membuat orang betah di tempat ini. Tapi Anda yakin Hanif gak akan lama-lama di tempat ini. Hanif akan mendapatkan badai. Rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, piring pun pecah di sana. Beliau pun pernah tidak ditegur sama istrinya. Beliau pun pernah membiarkan istrinya selama 1 bulan tidak mendatangin mereka. Kenapa? Karena tujuan pernikahan adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Menikah bukan untuk bersenang-senang. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam, mata raha?" Imam, kapan istirahat? Kata dia. Kok capek hidup ini? Seorang anak berpikir kalau dia besar, dia akan senang. Ternyata ketika besar dia juga tidak senang. Seorang yang jomblo, mana yang belum nikah di sini? Angkat tangan. Angkat tangan yang belum nikah. Ya, mungkin dia berharap, ya Allah, kalau nikah kayaknya aku akan bahagia. Ketika engkau nikah, engkau akan tahu, ya Allah, ternyata lebih enak jadi bujangan. Semoga Hanif tidak mengatakan itu ya. Semoga tidak mengatakan lebih enak sendirian dulu ya. Ya, karena memang akan ada tanggung jawab dan beban yang harus diemban dalam kehidupan ini. Ketika sudah menikah, nggak punya anak, apa yang dia harapkan? Ingin punya anak. Tatkala melihat ada anak kecil yang berlari-lari, ya Allah, kalau aku punya anak kayaknya hidupku akan sempurna dan bahagia. Ketika anak itu datang juga membawa masalah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami memberikan ujian kepada kalian. Bentuk ujian itu kebaikan dan keburukan. Itu fitnah semuanya. Dan kepada kami, kata Allah, kalian akan dikembalikan. Maka nasihat ana buat Mas Hanif sama Mbak Hanifah. Karena ana tadi tanya-tanya, Mas Hanif ini backgroundnya apa? Ternyata teknik. Ya. Pernah belajar menjadi seorang suami ketika kuliah? Nggak ada pelajaran menjadi suami. Nggak ada cuma. Walaupun dia lanjut S2, lanjut S3, bahkan profesor di teknik, nggak akan pernah belajar bagaimana menjadi seorang suami. Dan itulah yang membuat Menteri Agama kita berpikiran sepertinya yang nikah itu harus ambil 1 semester atau 2 semester kuliah pernikahan. Karena Menteri Agama menyampaikan bahwasanya hampir 1,5 juta pernikahan yang 500.000 bercerai. Bisa dibayangin ya, 1/3 dari yang menikah berakhir dengan perceraian. Yang sisanya bertahan mungkin karena sabar atau karena anak. Maka nasihat ana buat Mas Hanif, belajar. Belajar apa? Ya belajar bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami. Nabi Muhammad SAW panglima perang beliau. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, di perang Tabuk. Tapi tatkala beliau sampai rumah, beliau jadi seorang suami buat istrinya. Beliau jadi seorang ayah buat anak-anaknya. Sebagian kita enggak. Di rumah pun tetap jadi teknik. Di rumah pun dokter. Kalau dokter nih buat dokter Hanifah, semua yang kau pelajari berkaitan dengan kode etik dokter, bagaimana engkau melayani seorang pasien, anggap Hanif ini pasienmu. Walaupun tidak menghasilkan uang ya. Kalau orang datang pasien tersenyum, tertawa karena dia akan mendatangkan uang. Maka gaulilah suamimu sebagaimana engkau menggauli atau menyambut, menyikapi pasien-pasienmu. Maka belajarlah. Setelah belajar, amalkan. Setelah beramal, sampaikan. Setelah engkau sampaikan, bersabarlah. Dan tugas besar seorang suami itu bukan memberikan sandang, pangan, papan.
Berapa mahar tadi yang dikasih? 15 juta plus 5 gram. Itu kira-kira bisa gantikin biaya kuliahnya Hanifah. Mana bapaknya Hanifah? Bisa bapak? Nggak bisa kan? Nggak bisa, biaya kuliahnya nggak bisa. Bagaimana biaya melahirkan Hanifah, biaya membesarkan Hanifah, nyusuin Hanifah, nyekolahkan Hanifah, tapi ternyata hanya dengan 15 juta plus 5 gram Hanifah jadi milikmu. Kalau bicara makan, insya Allah Hanifah bisa makan tanpa ada Hanif. Tapi tugas besar, terbesar seorang suami, ya ini yang perlu ditanyakan kepada Hanif. Apakah engkau kira-kira bisa menyelamatkan Hanifah dari api neraka? Ya. Rasul SAW mengatakan ketika sirat itu diletakkan, nggak ada yang ingat sama istrinya. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa engkau bakal ingat sama aku ya Rasul? Engkau bakal ingat sama keluargamu nanti di padang mahsyar. Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalatha mawatin fala. Di 3 tempat enggak, aku nggak akan ingat sama kalian. Tempat yang pertama tatkala pembagian rapot. Tempat yang kedua ketika penimbangan amal. Tempat yang ketiga ketika melewatin sirat. Jadi benar-benar istri berangkat sendiri, suami berangkat sendiri. Yang dia katakan hanya Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Kalau benar Hanif mau menyelamatkan Hanifah dari api neraka, Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Alimuhum wa adibuhum. Ajari dia. Ajari Hanifah, dudukkan Hanifah, bacakan Al-Quran kepada Hanifah, bacakan artinya. Kalau engkau nggak mampu, bawa Hanifah ke majelis ilmu. Katakan Hanifah, engkau duduk di sini, aku duduk di sana. Engkau dengarkan. Kalau aku ditanya sama Allah nanti, aku bisa jawab. Aku sudah bawa Hanifah ke majelis ilmu. Aku sudah bawa dia agar dia mendengarkan firman-firmanmu dibaca ya Allah. Dan sabda-sabda nabimu disampaikan. Karena jangan sampai Hanifah hadir pada hari kiamat menggugat Hanif. Dan ini para jamaah, jangan sampai istri-istrinya menggugat suami. Qais ibn Amr al-Mullai mengatakan, atau Amr ibn Qais al-Mullai berkata, innar rajula la yukhasimu zawjaha 'inda Allah yaumil qiyamah. Boleh jadi nanti ada seorang suami yang ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zawji. Wahai Rabbku, ini suamiku. Wallahi ma addabani wala 'allamani." Demi Allah dia tidak pernah mengajari aku, tidak pernah mendidikku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerja dia hanya bekerja, cari duit dan dia berikan kepada aku. Jangan sampai itu terjadi, jemaah. Hidup ini akan berakhir dan tanggung jawab itu akan melekat dengan kita. Dan buat Hanif juga, hari-hari akan menyingkap kalau ternyata Hanifah ini tidak seperti yang kau bayangkan. Ya. Engkau akan melihat kekurangan Hanifah. Engkau akan lihat ketika dia ngambek. Engkau akan melihat ketika dia nggak menyapamu. Engkau akan melihat ketika dia menangis. Engkau akan mendengar mungkin kata-kata, kayaknya engkau balikan aku ke orang tuaku aja. Makanya kenapa hak cerai itu tidak diberikan kepada perempuan. Kalau perempuan bisa menceraikan, insya Allah di tempat ini nggak ada yang punya istri. Karena istri itu kalau ngambek sedikit maunya apa? Pisah. Sepertinya lebih baik kita berpisah. Lah. Maka Hanif harus paham, ketika istrimu mengatakan kayaknya aku udah gak kuat lagi, kayaknya aku mau pulang ke rumah orang tuaku, sepertinya lepaskan diriku, maka ketahuilah sebenarnya dia sedang mengatakan perhatikan aku, peluklah aku. Ada laki-laki yang gak paham dengan bahasa perempuan, dia minta pulang ke rumah orang, sudah monggo, fadol. Loh, pulang sungguhan, nangis dia jemaah. Dia tidak mau pulang, dia ingin perhatianmu. Wa khairukum khairukum li ahli, kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri. Jangan sampai engkau baik sama temanmu, sama tetanggamu, tapi sama istrimu engkau nggak baik. Betul ibu-ibu? Nah, betul. Makanya dulu di kepolisian itu ada surat namanya SKKB, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Sekarang jadi SKCK. Seharusnya SKKB itu ada tanda tangan siapa?
Istri. Polisi tahu apa sama suaminya gitu loh. Kok gak tahu-tahu ngeluarkan tanda tangan, surat keterangan kelakuan baik lo? Istri yang paling tahu. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilakukan di negeri kita. Jadi kalau ada yang minta surat keterangan kelakuan baik, yang tanda tangan siapa? Istri. Dan istri nggak akan tanda tangan kecuali ada fulusnya. Jadi kalau kasih fulus baru dia tanda tangan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair. Sekarang ana mau kasih nasihat Hanifah dan emak-emak. Emak-emak dengar ini. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, wanita yang terbaik itu al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang suka banyak anaknya. Hal yang kedua ini sepertinya sudah berkurang sekarang. Mbah-mbah kita anaknya banyak-banyak. Insya Allah mereka menjadi wanita-wanita yang terbaik. Di Bondowoso ini rencana mau punya anak berapa ini, Hanif? 22 lah. Nah, berapa kira-kira? 12 insya Allah. Amin. Amin. Di Bondowoso tetangga kita, ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. Bayangin, 20 anak ketemu dengan anak yang nomor 28. Dia mengatakan, Ustadz, anak yang nomor 28. Dan alhamdulillah semua anaknya jadi orang, nggak ada yang jadi macan. Jadi anak-anak karena orang tuanya dulu mendidik dengan baik mereka jamaah. Al-walud. Sebagian perempuan sekarang kalau suaminya ingin punya anak, aduh dia bikin 1000 alasan supaya nggak punya anak. Yang ketiga, al-muwatiyatu. Wanita yang baik itu yang nurut sama suaminya, yang berusaha menyesuaikan diri sama suaminya. Contoh nih, istri pamit sama suaminya, bang aku mau datang walimah. Kata suaminya, nggak usah dek. Apa yang dilakukan istri? Merayu, maksa, sampai terakhir suaminya ngomong, iya dah berangkat sana, bang. Engkau ridho bang? Udah nggak ridho dari awal. Baik. Rungokno. Yang keempat al-muasiyah, yang suka menghibur suami. Jadi suami harus menghadirkan keamanan mental di rumah, keamanan emosional buat istri. Tapi istri juga harus menghadirkan hal itu. Bagaimana suami betah di rumah. Dan ini PR buat Hanifah. Di antara hal yang tidak disukai suami, anak kasih tahu ibu-ibu ya. Kalau anak salah bapak-bapak tolong dibenerin ya. Suami itu nggak suka kalau datang ke rumah ditanya dari mana. Loh, wes kesel dari mana? Ya teko kerja lah. Pertanyaan dari mana itu membuat dirinya tidak aman. Seakan-akan yang dihadapi pegawai pajak. Dari mana? Ngapain saja? Ngomong apa? Jangan. Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, beliau mengatakan zammiluni, selimuti aku. Khadijah sama sekali tidak bertanya, tapi dia berbuat. Jadi mulai saat ini emak-emak itu memang punya kelebihan suka ngomong. Maka tolong mulai saat ini diganti ngomongnya dengan perbuatan. Rubahlah omongan itu jadi khidmat kepada suaminya. Dengan syarat perempuan itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, khairun nisa, wanita yang terbaik itu yang kau dipandang, kata Nabi SAW, nyenengno ati. Ana mau tanya, bapak-bapak nih, kalau lihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Tenang nih. Iya, karena banyak istri nggak cantik di rumahnya. Jadi ini sekarang kau walimah, ayu-ayu walimah. Sampai bojone pangling. Iki sapa iki? Loh, bojoku ternyata. Sampai rumah digusek tapi jangan. Maka tolong Hanifah belajar bagaimana menjadi yang tercantik buat siapa?